Baik, perkenalkan saya Maulifatul Hasanah dengan NIM akhir 033 dari kelompok 2 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Nah, di mana di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan di modul ketiga ini. Yang pertama yaitu soal yang pertama, PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kilogram. Dalam proses pengemasan, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau keausan komponen. Nah, agar kualitas tetap sesuai standar, yaitu 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Nah, berikut adalah pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Nah, ini adalah pengukurannya. Kemudian, yang A, buatlah peta kendali CUSUM dengan H 2,5 dan K 0,3 serta interpretasikan hasilnya. Dan yang B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambda 0,4 dan L 3 serta interpretasikan hasilnya. Dan yang terakhir, yang C, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada pada peta CUSUM dan EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Nah, kemudian soal yang nomor 2 yaitu PT Steel Part memproduksi batang baja untuk konstruksi. Nah, perusahaan ini memantau 3 karakteristik utama yaitu panjang dengan satuan sentimeter, kemudian diameter dengan satuan milimeter, dan kekerasan yaitu HRB. Nah, pengukuran ini dilakukan terhadap 15 batang baja acak. Nah, ini adalah tabel pengukurannya. Kemudian, berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T-hoteling dan lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, eh, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Nah, selanjutnya di sini eh, yang pertama akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Nah, di mana langkahnya itu kita harus menginstal package yaitu ReadXL sama QCC. Nah, habis itu kita aktifin si package tersebut. Nah, habis diaktifin, selanjutnya kita langsung aja nginput datanya, di mana di sini bisa dilihat soal 1033, kemudian read XLSX. Nah, di sini kita tulisin Tuming PPM modul 3, di mana sheetnya itu soal pertama ada di sheet 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini, karena yang pertama tadi kita akan membuat peta kendali CUSUM, maka di sini langsung aja kita buat sintaksnya yaitu peta cusum. Kemudian di sini tulis cusum soal 1033. Nah, di sini kita isi sama si beratnya. Kemudian di sini senternya itu 1000, kemudian decision intervalnya itu 2,5 sama si shiftnya itu 0,3 atau si H-nya itu 0,3. Kemudian di bagian title ini kita isi sama peta kendali cusum 033. Kemudian untuk X lab-nya itu data ke N dan Y lab-nya itu adalah cusum. Kemudian add stat-nya itu sama dengan false. Habis itu kita running. Nah, kalau kita lihat berdasarkan si peta cusum yang ini tuh ada 2 titik yang keluar dari batas kendalinya. Maka di sini kita mau ngeliat nih data mana sih yang eh, data keberapa yang keluar dari batas kendali itu. Nah, di sini kita pakai sintaks yaitu peta cusum violation. Kita running. Nah, setelah di running, ternyata si data ke-6 dan ke-7 lah yang keluar dari batas kendali itu. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita lihat dulu ringkasan si peta cusumnya ini. Nah, di mana di sini terlihat bahwa
Untuk grup sampel size-nya itu ada satu, number of groupnya itu 20 karena tadi kan ada 20 data. Terus center of groupnya itu 1000 sama standar deviasinya itu ada di 2,286. Nah, di mana decision intervalnya 2,5 sama shift detection-nya itu atau standar apa sih? Ya, shift detection-nya itu ada di 0,3. Nah, setelah itu kita langsung aja buat peta kendali EUMA-nya. Nah, di sini tinggal masukin sintaksnya, peta EUMA, kemudian EUMA soal satu. Nah, di sini kita tulisin lagi sih berat gramnya. Kemudian senternya itu ada 1000, lambdanya tadi diketahui 0,4, kemudian sigma atau N sigma-nya ini 3, kemudian eh, title-nya itu peta kendali EUMA, sama X-lab-nya data ke N, dan Y-lab-nya itu EUMA, add stats-nya itu sama dengan false. Nah, di situ kita running. Nah, setelah kita lihat peta EUMA, ternyata memang di tanda yang plus ini adalah data hasil dari pengambilan data yaitu dari Excel, di mana di sini ada yang keluar dari batas kendali. Kemudian kita mau ngelihat si data yang berada di luar batas kendali itu. Nah, kalau tadi kan di peta CUSUM itu ada titiknya, yaitu yang berwarna merah. Tapi kalau di peta EUMA ini hanya berupa tanda plus gini saja. Jadi nggak ada data yang berada di luar batas kendali. Nah, di mana di sini semua titiknya itu ada di dalam batas kendali. Nah, kemudian di sini kita mau ngelihat ringkasan si peta kendali EUMA-nya. Nah, di sini bisa dilihat grup sampel size-nya itu satu, number of groupnya itu 20, center of group statistiknya itu 1000, standar deviasinya ini 2,286, kemudian smoothing parameternya 0,4, UCL-nya itu di 1002,744, LCL-nya itu di 9972564. Nah, di mana di sini LCL sama UCL-nya itu ada dua. Habis itu, tadi kan pas kita buat si peta kendali CUSUM-nya itu ada data eh, yang berada di luar batas kendali. Nah, maka di sini kita mau perbaikin dulu. Caranya itu kita menghilangkan data yang ada di luar batas kendali tersebut. Nah, di sini yaitu kita tulisin soal satu perbaikan 033. Nah, di mana di sini kita tulis lagi si soal satu 033. Nah, di sini min 6, di mana kita akan ngilangin si data ke 6 itu. Kemudian print soal satu perbaikan 033. Di sini kita running. Nah, di sini setelah kita hilangin, nah maka datanya ini berubah seperti ini. Nah, di sini data ke 6-nya itu nggak ada. Kemudian di sini langsung aja kita buat si peta kendali CUSUM perbaikannya. Eh, di sini tinggal ditulisin CUSUM, kemudian soal satu perbaikan, di sini tulisan lagi berat, centernya itu 1000, decision interval 2,5, shiftnya 0,3, titlenya peta kendali CUSUM eh, perbaikan 033, kemudian eh, X-Lab-nya itu data ke N, kemudian Y-Lab-nya itu JUSUM, dan add stats-nya itu Valve. Sini langsung aja kita running. Nah, di sini kita lihat di di peta kendali JUSUM perbaikan ini. Nah, setelah dilakuin perbaikan, ternyata si titik ke-6 yang tadi keluar batas itu udah hilang. Nah, jadi di sini bisa dilihat semua titiknya ini sekarang udah di dalam batas kendali. Nah, di sini kita mau mastiin lagi apakah ada data yang berada di luar batas kendali. Masih sama itu pakai violation. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini nggak ada data yang keluar batas kendali sekarang. Kemudian di sini kita lihat si ringkasannya. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu grup sampel size-nya satu, number of groupnya sekarang 19, karena tadi si data ke-6-nya udah kita ilangin. Kemudian center of group statistiknya 1000, standar deviasinya
sekarang berubah menjadi 2,216 dan decision intervalnya 2,5 sama shift detectionnya itu 0,3. Nah, kemudian di sini ada median, kemudian rata-rata, dan minimumnya. Kemudian di sini eh, setelah kita lakukan mm, penyelesaian bahwa dapat dilihat untuk soal nomor satu yaitu bahwa si data ini tidak terkendali secara statistik. Nah, karena di sini tadi di peta kendali Jusum setelah kita lakukan eh, analisis bahwa terdapat dua titik yang dua data yang berada yang berada di luar batas kendali. Nah, sehingga kita harus melakukan perbaikan. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, ternyata semua titiknya itu sudah berada di dalam batas kendali. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini tadi kita akan membuat si peta kendali T-Hoteling. Nah, di sini kita harus menginstal package dulu yaitu IACS SPCR. Kemudian di sini kita download si package-nya, kemudian kita aktifin. Nah, habis diaktifin, langsung aja kita langsung menginput soal nomor 2-nya yaitu dengan soal 2033 kemudian read XLSX Tuming PPM modul 3. Nah, di sini sheetnya ini sama dengan 2. Kemudian kita mau ngilangin si kolom subgrupnya terlebih dahulu. Di sini kita tulis T2 chart, kemudian soal 2033 di sini koma min 1. Kemudian langsung di sini tulis print T2 chart. Nah, di sini kita running. Nah, bahwa di sini si kolom subgrupnya ini udah hilang. Nah, setelah itu kita buat si peta kendali T-hotelingnya. Di sini langsung aja kita tulis peta T2, kemudian MQCC T2 chart, kemudian type-nya itu T2, title-nya itu peta kendali T2 hoteling 033, kemudian X-lab-nya itu kelompok ke N, kemudian Y-lab-nya itu T2, dan add statusnya itu sama dengan false. Di sini langsung aja kita running. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada grafik peta kendali T2 Hoteling. Tapi di sini kita mau lihat dulu apakah ada data yang berada di luar batas kendali. Nah, di sini eh, kita pakai violation juga. Kemudian tinggal running. Nah, ternyata di soal nomor 2 ini di peta kendali hoteling tidak ada data yang ataupun titik sampel yang berada di luar batas kendali. Nah, maka di sini nggak perlu ngelakuin perbaikan. Nah, langsung aja kita langkah selanjutnya yaitu ngelihat si ringkasannya. Nah, di mana untuk soal nomor 2 ini dia tidak ada data yang keluar dari batas kendali dengan UCL dan ECL. LCL-nya itu untuk LCL itu ada 0 dan LCL-nya itu di 8,411206. Kemudian di sini untuk number of variabelnya itu 3, number of groupnya itu 15, dan group sample size-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini senternya juga dengan panjangnya yaitu 50,11333, kemudian diameternya itu 10,11333, dan kekerasannya itu 85,66667. Nah, maka untuk soal nomor 2 ini, setelah kita lakukan analisis menggunakan peta kendali T-hoteling, di sini eh, data yang ada itu masih berada dalam kendali statistik atau terkendali secara statistik. Setelah kita lihat si peta kendalinya, kemudian eh, kemudian karena kedua soal sudah diselesaikan, mungkin hanya itu video penyelesaian tugas mingguan di modul ketiga dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.